pertama sangkakala apa? Trompet. Trompet. Ya, trompet untuk menandakan kebangkitan manusia di hari kiamat. Ya. Ada malaikat Mikail. Apa tugasnya? Membagi hujan, bagi rezeki kepada para manusia. Dan ada malaikat-malaikat yang lainnya, kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafidhin. Ada yang tugasnya nulis, ada yang tugasnya jaga manusia. Dan Allah Azza wa Jalla kasih tugas kepada malaikat-malaikat itu bukan karena Allah gak mampu untuk melakukan itu semua, bukan. Tapi Allah memberikan tugas kepada para malaikat dalam rangka memberi, menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk-makhluk yang istimewa, yang mulia. Barakallahu fi. Kenapa demikian? Karena ketika makhluk dapat tugas dari Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan bahwa makhluk itu makhluk yang istimewa. Makanya dari sekian miliar manusia yang ditugasi menjadi nabi dan rasul, banyak apa sedikit? Sedikit. Berarti itu manusia-manusia pilihan. Bukan karena Allah butuh kepada nabi dan rasul, bukan karena Allah butuh kepada malaikat, bukan. Tapi karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ini makhluk-makhluk istimewa, makanya dikasih tugas. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengimani malaikat-malaikat tadi. Kalau yang ada namanya, kita yakini namanya. Contohnya Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Wanadauya, Maliku, Mungkar dan Nakir. Pokoknya yang ada namanya kita harus yakin. Raqib, Atid, menurut sebagian ulama itu nama. Ya, menurut sebagian ulama itu adalah sifat. Nah, sekarang ada nggak malaikat yang nggak disebutkan namanya? Ada. Hah? Banyak banget. Malaikat sakaratul maut. Malakul maut itu ada. Apa malaikat yang nggak ada namanya contohnya? Menjaga neraka. Menjaga neraka menurut sebagian ulama namanya Malik. Malaikat yang menghuni langit. Iya. Ma min maudhi arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat di langit. Coba bayangkan, berarti isinya berapa langit malaikat? Banyak banget. Namanya siapa? Gak tahu. Terus ya kita yakini secara global. Kalau yang ada namanya kita yakini secara rinci. Itulah bentuk keimanan kita kepada malaikat. Wa tu'minu billahi wa malaikatihi, terus wa kutubihi. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kutub itu jamak dari apa? Kitab. Artinya kitab Allah. Jadi bukan sembarang kitab. Ya, tapi Allah menurunkan kitab suci kepada siapa? Para rasul. Kita harus yakin itu. Al-Quran yang sekarang kita baca, itu adalah kitab yang Allah turunkan. Betul-betul itulah kitabullah. Makanya namanya kitabullah. Sehingga karena kita tahu itu adalah kitabullah, maka kita harus betul-betul menjaga. Bawanya. Itu kita harus menghormat. Baca Quran masa ditaruh di mana? Di bawah kayak gini. Mana ini kitabullah? Ini isinya adalah perkataannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca Quran, taruh yang baik. Ya. Posisinya. Jangan sambil apa, Mas Anjas? Jangan sambil apa, Mas? Tiduran. Al-Quran kok sambil tiduran? Baca buku cerita mungkin. Al-Quran duduk yang baik. Syukur-syukur menghadap kemana? Menghadap kiblat. Latihan. Bahkan gak ada kitab suci, gak ada kitab apapun di muka bumi ini yang disyariatkan sebelum membacanya wudu. Gak ada. Kecuali Al-Quran. Walaupun itu Sahih Bukhari sekalipun. Gak ada sunnahnya mau baca Sahih Bukhari. Apa dulu? Wudu dulu gak ada. Ya. Satu-satunya kitab yang kita diperintahkan, bahkan sebagian ulama wajib,
sebagai ulama sunnah, satu-satunya kitab yang disyariatkan untuk wudu dulu sebelum membaca dan memegangnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena itu kitabullah. Ya. Dan kita harus yakin bahwa itu yang diturunkan oleh Allah dan apapun isinya pasti benar. Gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Berbeda dengan buku biasa. Nah, salah satu buku yang terkenal sekali, yang fenomenal, adalah buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Isinya tentang usul fikih. Apa itu? Judulnya Ar-Risalah. Apa judulnya? Ar-Risalah. Itu adalah salah satu buku yang luar biasa hebatnya. Tahu nak, Imam Syafi'i itu mengoreksi buku itu berapa kali? 70 kali. Jadi setelah nulis, dikoreksi lagi. Oh, ini ada yang keliru, perbaiki lagi. Setelah itu selesai koreksi semuanya. Tebalnya segini loh nak. Sama beliau dikoreksi yang kedua kalinya. Masih ketemu, ada keliru. Oh, gimana sih? Udah dikoreksi masih ada salahnya. Terus diulangi lagi, lalu sampai 70 kali. Setelah 70 kali beliau katakan apa? Allah an yakunal kamalu illa li kitabihi. Allah tidak mau ada buku yang sempurna di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Ini memang nggak mungkin sempurna kecuali Al-Quran. Al-Quran itu benar semuanya, nggak ada salahnya. Itu kita harus yakin. Itu prinsip dasar seorang muslim. Sehingga kalau misalnya ada orang kemudian menumbuhkan keraguan di dalam otak kita, Al-Quran itu nggak benar semua, ada yang keliru. Wah, itu pemahaman yang harus kita buang jauh-jauh. Pokoknya apapun yang ada dalam Al-Quran pasti benar. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Karena kebenaran itu dari Allah. Jangan pernah ragu. Kalau sudah tahu benar, semuanya benar, maka kewajiban kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu bukan cukup hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi harus difahami. Setelah difahami terus diamalkan. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal artinya apa? Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini 2 rukun iman kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.